Selamat pagi kepada Pak Hermin selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kecerdasan Buatan. Di sini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Andika Barus, Eri Jeremias, dan M. Sabran Fozani akan mempresentasikan hasil rancangan PBL kami yang berjudul Rancang Bangun Stroke Disease Prediction System menggunakan keras dan TensorFlow berbasis Artificial Intelligence. Adapun latar belakang kami melakukan penelitian dan perancangan sistem ini dikarenakan stroke merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kami ini yaitu metode analisis kuantitatif deskriptif dan metode studi literatur review. Adapun flowchart kinerja dari sistem kami ialah sebagai berikut yang dapat dilihat pada tampilan PPT berikut. Untuk hasil pembahasan, pertama-tama pada input 1 dimasukkan package-package yang dibutuhkan. Pada input 2 dimasukkan datasheet yang akan digunakan, yang mana di-download dari kaggle.com. Kemudian pada input 3 proses encoding data, di mana semua data diubah menjadi angka. Lalu menghapus menghapus baris yang terdapat nilai dan menghapus kolom ID yang tidak diperlukan. Kemudian pada input keempat membagi data ke dalam bagian train dan test, di mana yang menjadi neuron nantinya adalah kolom gender, age, hypertension, heart disease, evermerit, work type, average glucose level, BMI, dan smoking status. Kemudian pada input kelima dibuat model untuk nantinya dilakukan train, di mana modelnya menggunakan 3 layer. Pada tiap layer terdapat fungsi batch normalization yang sebagai pengganti scaling yang berguna untuk mengubah rentang data ke dalam rentang 0 sampai 1. Pada model compile digunakan Adam Optimizer dikarenakan Adam adalah optimasi yang memiliki beberapa kelebihan dalam hal efisiensi secara komputasi dan cocok digunakan untuk data dengan noise tinggi. Selanjutnya pada input 6 ditampilkan summary dari model yang telah dibuat. Nah, lalu pada input 7 dilakukan proses train data dengan effort sebesar 300. Nilai 300 dipilih karena tidak terlalu kecil sehingga menghasilkan nilai yang tidak optimal dan tidak terlalu besar sehingga proses train tidak berlangsung terlalu lama namun tetap mendapatkan nilai yang baik. Dapat dilihat bahwa didapat nilai akurasi akhir sebesar 97% dan validasi akurasi akhir sebesar 93%. Kemudian pada input 8 dari hasil proses train dapat digambarkan ke dalam grafik untuk melihat perubahan nilai loss dan nilai akurasi. Selanjutnya pada input 9 dilakukan uji nilai X-test dan Y-test pada RG1 dan didapatkan akurasi sebesar 93%. Lalu yang terakhir dilakukan prediksi untuk menguji hasil algoritma yang didapatkan dengan menggunakan confusion matrix dan dapatkanlah hasilnya. Berdasarkan hasil pada confusion matrix dapat dilihat bahwa terdapat 117 data yang diprediksi positif stroke dan 110 diantaranya benar positif stroke dan 7 sisanya prediksinya salah karena dia negatif stroke. Dan terdapat 3.564 data yang diprediksi negatif stroke dan diantaranya 3.523 benar negatif stroke dan 41 sisanya salah diprediksi karena positif stroke. Berikut kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dalam perancangan stroke disease prediction system untuk memprediksi penyakit stroke menggunakan deep learning keras dan TensorFlow yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi pola dan status risiko penyakit stroke pada pasien secara akurat dan efektif dibutuhkan beberapa variabel seperti jenis kelamin, umur, hipertensi, penyakit jantung, status pernikahan, nilai BMI, dan status merokok. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa artificial intelligence system yang dirancang berfungsi lebih efektif dan akurat dibandingkan dengan prediksi oleh tim medis dalam memprediksi penyakit stroke terjadi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan lakukan, saran yang dapat diberikan yaitu bahwa dengan menggunakan variabel dan parameter yang lebih akurat dan lebih banyak mengenai faktor-faktor penyebab penyakit stroke, maka dapat diperoleh sistem yang lebih akurat dan efektif.
dan selanjutnya mungkin dapat dikembangkan ke dalam aplikasi smartphone sehingga dapat diakses oleh semua orang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 14. Terima kasih, Pak.